balik lagi di Sriwijaya Now. Agak Kayaknya ini salah ini. Produser. Sriwijaya Now memang penuh kejutan. Penuh kejutan. Coba kalau itu 2 kali untuk Pramuka. Lah Paca jadi pramuka kau terlalu pramuka. Itu hafal Kak, aku dari SD sudah hafal itu. Kalau tadi sudah tuh pramuka, caknya aku nih cocok jadi apa pramuka? Langsung jadi apa daftar kalau daftar? Gapura. Bukan jadi tenda kemah. Pecahnya tuh ya. Tapi nak Paca langsung penegak kau tuh siaga dulu pecah itu. Kalau gua depan Gapura. Dulu. Spesialin kayak memang bintang tamu kita hari ini kan. Apalagi kemarin itu kita habis ngerayain namanya 14 Agustus kan itu hari pramukanya yang ke-59. Mungkin dari kakak-kakak Dian pengen tahu apa maknanya dari tiap tahunnya kita merayakan hari pramuka itu. Ya. Kalau aku pribadi ya, itu kan sebenarnya merupakan bentuk pengulangan komitmen ya kan. Komitmen selaku pramuka. Tadi kan disebutkan oleh Kak Apriyadi, pramuka itu sebutan bagi orang yang mengikuti gerakan pramuka. Nah, pramuka. Jadi dengan demikian gitu nih setiap tanggal 14 tuh mengingat kembali momen. Oh ini gerakan pramuka lahir, kemudian kita tahu bahwa nasionalisme kita bisa semakin tumbuh dan juga tadi dasar dharma pramuka tadi semakin kita ingat kita ngulang janji seperti itu. Jadi tujuan ngecas ulang. Sebenarnya itu kalau aku pribadi gitu. Di samping yang lain tentu ini juga merupakan bentuk sosialisasi bahwa gerakan pramuka ini memang yang sekarang ini kurasa yang paling cocok lah untuk Indonesia gitu. Kenapa? Karena melahirnya juga dari Indonesia gitu kan. Nah, ngomongin soal ulang tahun pramuka nih, yang ke-59 tahun ini nih ada nggak temanya Kak? Tema khusus di ulang tahun 59 nih pramuka? Ya, tadi kalau tema tadi Kak Amel ya bergerak apa namanya terdepan bergerak gitu ya. Jadi motonya macam itu, terdepan bergerak Indonesia maju ya. Nah jadi kita ini menjadi pionir ketika kemarin juga terdampak COVID, kita kawan-kawan kakak-kakak dari pramuka juga ikut dalam melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi, edukasi, membagikan beras kemarin beras, kemudian yang terdampak COVID, kemudian masker, hand sanitizer yang dimotori oleh Kak Mukti dan kawan-kawan di sini kira-kira macam itu. Jadi kita berharap sih dengan kita semakin terdepan, kita duluan bergerak ini, istilahnya kita bisa menjadi pionir untuk kita semakin berarti lah buat masyarakat gitu. Tadi agak menyindir soal kegiatan-kegiatannya. Ada lagi nggak Kak, selain memang kayak kita tadi bagi-bagi mungkin sembako atau masker tadi Kak? Kalau tahun ini kan kan kita kan ada beberapa kali kegiatan kan. Kemarin juga sudah ada ke makam pahlawan, kemudian ada ajang sana ya. Kemudian kaget puncaknya tanggal 19 kita ada peringatan upacara secara virtual dan live di auditorium Pemprov kan. Kemudian juga hari ini juga ini merupakan bagian dari peringatan gerakan pramuka bulan bakti. Ini ada ulang janji ya. Malah Ada api unggun. Ya, api unggun. Nah ini kegiatan kita ketika ziarah di Taman Makam Pahlawan. Iya. Itu kegiatan-kegiatannya Kak Momo. Agak terbatas mungkin ya gara-gara memang di masa-masa seperti ini kan. Tapi tidak mengurangi dari jiwanya gitu. Kita tetap ada semangat gitu kan, apapun kan tadi kan pramuka selalu gembira kan. Iya. Jadi kalau yang kira-kira muka-muka merengut mau tidak boleh masuk bola. Harus ketawa terus, smile. Harus ini semangat, bahagia, gembira. Benar-benar sehat harus. Nah, ngomongin soal kita kan lagi ngadepi bencana pandemi nih, COVID-19. Nah, pramuka Kuarda Sumsel nih sudah apa sih kegiatan yang melakukan untuk menanggulangi ini nih? Apa kegiatan sosial apa kayak gimana? Boleh dijelasin? Kak Mukti. Ya, jadi kan di bulan Mei ya, tadi sudah disinggung oleh Kak Edwan, sebagai bentuk nyata kepedulian kita mengumpulkan lebih kurang 4 ton beras.
Ini dibagi kepada mereka yang membutuhkan, ya, yang membutuhkan. Kemudian di bulan Mei itu juga, bahkan dimulai Maret sebetulnya, teman-teman baik di Kuarda maupun di Kuarcap telah melakukan upaya-upaya membantu pemerintah sosialisasi mengenai COVID dan penanggulangannya. Ada 3 hal. Yang pertama, memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Nah, bayangkan bahwa adik-adik pramuka atau anak-anak pramuka itu ada lebih kurang 600.000, ya kan? Itu sama dengan murid-murid sekolah dari SMP, SMA sampai kuliah, ya. Nah, sebab itu kalau ini diaktifasi dengan efektif, tentu besar sekali pengaruhnya. Bayangkan, murid sekolah menyadarkan adik-adiknya, kakak-kakaknya, misalnya, ya, orang-orang tuanya, lingkungannya. Jadi itu yang kita lakukan. Nah, kemudian di kemarin, ya, terkait dengan COVID itu ada pembagian masker. Itu di Bumi Sriwijaya, Jakabaring Sport City, ya. Nah, kemudian ada kegiatan-kegiatan perseorangan yang peduli COVID ini, ya kan? Misalnya Pak Edward dengan lingkungannya, dengan tetangganya. Jadi kita himbau. Tapi memang kegiatan-kegiatan di COVID ini tidak terlampau mencolok, ya, terpublikasi. Karena apa? Kita dibatasi oleh social distancing. Nah, namun demikian ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan secara virtual, ya, baik dari Kuarnas ke Kuarda maupun dari Kuarda ke Kuarcap. Itu yang kita lakukan. Banyak kegiatan, banyak. Tadi ada Kuarda, Kuarcap, Kuarnas. Nah, Dian tuh lebih ke penasaran, kayak pengen tahu tingkatan-tingkatan yang ada di dalam pramuka. Oh iya. Apa aja itu, Kak? Oke. Aku. Ya. Ya, jadi Kuarnas itu kuartir nasional Iya. di pusat, ya. Kuarda, kuartir daerah, itu di tingkat provinsi. Kemudian Kuarcap itu di tingkat kabupaten dan kota, ya kan, ada 17 kita. Kemudian ada keluaran, Keluaran. ya, di tingkat ranting, ya, Iya. tingkat ranting di kecamatan. Kemudian ada pangkalan, pangkalan itu di sekolah, ya. Jadi lengkap sampai ke bawah. Nah, Ya. Ya. kalau mau nambahin ya? Iya, Kak? nama. Jadi gerakan pramuka ini sebagaimana tadi di awal ya jelaskan bahwa gerakan pramuka ini adalah penyelenggara pendidikan pramukaan. Nah, kalau di pemerintah kan ada Kementerian Pendidikan Nasional, di tingkat provinsi Dinas Pendidikan, di kabupaten, begitu juga sampai ke sekolah. Nah, di gerakan pramuka ini tadi di tingkat nasional itu kuartir nasional, di tingkat daerah kuartir daerah, di tingkat kabupaten kota itu kuartir cabang, di kecamatan itu kuartir ranting, dan yang ada di sekolah itu adalah gugus depan. Nah, yang juga perlu diingatkan, gugus depan itu bukan gugus depan SMA 1 Palembang misalnya, bukan. Gugus depan pramuka nomor berapa pangkalannya di SMA sana. Jadi jangan salah sebut. Kalau salah sebut, nah gugus depannya itu bukan gugus depan sekolah, tapi gugus depan nomor sekian pangkalannya di sekolah tersebut. Pangkalan pramuka, Nah, Moe, bukan pangkalan lain. Nah, jadi kalau Salah yang dulu. diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan itu namanya pendidikan formal. Kalau yang dilaksanakan oleh gerakan pramuka itu pendidikan non formal. Kalau yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan itu intrakurikuler. Kalau di pramuka ini ekstrakurikuler. Nah, ini yang terus kita sosialisasikan sehingga masyarakat juga paham. Ngerti tak, Yan? Kalau ngerti kaki tunjuk WA gitu. Aku cuma nangkep pangkalan tadi. Iya. Pangkalan ojol. Percaya kosong Yan dengan telepon orang itu. Berarti sudah banyak juga anggota kalau untuk yang di Sumsel. Banyak sekali. Di Sumsel 17 kuartir cabang, 300 kuartir ranting, 12.000 gugus depan. Yang anggota pramukanya terdiri dari siaga, penggalang, penegak, dan pandega, termasuk para pembina dan andalan se-Sumatera Selatan. Banyak Kak Bono. Banyak. Gabung kita Kak Bono. Ayo kita ikut yang rame. Pramuka pasti.
Nah, ini ngomongin soal, kan tadi ada lomba-lomba nih Kak ya. Nah, boleh dijelasin Kak, ada nggak prestasi-prestasi yang spesial dari Kuarda Sumsel ini? Kak? Ya, Ya. kalau 2018 ya, Kuarda Provinsi Sumatera Selatan adalah merupakan pramuka terbaik tingkat nasional dan Kuarda terbaik tingkat Sumatera. Kasih tepuk tangan loh. Ya. Apa artinya ini? Kita bergeraknya simultan, ya, tidak hanya kita saja. Nah, tetapi itu cabang-cabang itu secara serempak bergerak. Kemudian ada 11 saka itu bergerak. Nah, kemudian administrasi kita tertib. Pelaporan kita Kuarnas itu setiap bulan, ya kan? Nah, oleh sebab itu ini yang membuat kita lebih unggul dari Kuarda-Kuarda lain. Tapi yang tidak kalah penting itu adalah bantuan finansial untuk kita ini dari Gubernur Sumatera Selatan. Ya, dari dulu sampai sekarang. Tahun ini saja kita fisik di Buper Gandus itu dibantu 14 Buper miliar. tahu Buper, bumi perkemahan. Bumi perkemahan. Bukan bawa perasaan. Buper. Kakek baper. Baper. 14 miliar yang akan dibangun itu nanti Andri Adi yang menjelaskan ya. Nah, kemudian biaya rutin kita ini hampir sama dengan dinas kecil lah, ya kan? Kecil. Sekitar 2 miliar setahun. Staf sekretariat kita termasuk di lapangan itu ada lebih kurang 25 orang. Jadi ini yang membuat kita mendapat nomor itu. Jangan bandingkan dengan Bengkulu, ya, yang anggarannya hanya 1/5 dari Sumsel, ya, jangan dibandingkan itu, ya. Nah ini kira-kira nanti dilengkapi oleh sekretaris dan wakil. Jadi prestasi Sumatera Selatan di samping secara organisasi ada juga persun. Jadi adik-adik anggota pramuka di Sumsel ini kan mengikuti berbagai perlombaan. Jadi seperti beberapa waktu yang lalu ada lomba video singkat tentang perjuangan, itu dimenangkan oleh adik kita penegak dari Musi Banyuasin. Kemudian dan secara rutin memang dia ada lomba tingkat 1 itu tingkat gugus depan antar regu mereka, lalu ada lomba tingkat 2 sampai ke lomba tingkat 5 tingkat nasional. Jadi ketika mereka mengikuti lomba itu harus orang-orangnya tidak boleh berubah. Jadi 8 orang sampai ke tingkat nasional dia 8 orang itu. Nah, di samping itu memang ada lomba-lomba yang lain yang diselenggarakan ya kaitannya dengan keterampilan pramuka. Karena tidak semua orang ini kan bisa latihan baris berbaris. Nah, di pramuka karena kewajiban itu. Nah, ada kewajiban ya setiap anggota pramuka itu harus mampu memimpin dan dipimpin. Nah, baik itu baris berbaris maupun yang lainnya. Nah, ini terus kita dorong dalam hal meningkatkan kualitas anggota pramuka sebagaimana harapan Gubernur. Dan Gubernur sudah membuat surat edaran pada seluruh depan dan beliau menyatakan bahwa sebenarnya kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah saat ini semuanya itu rumpunya ada di pendidikan kepramukaan. Hanya karena perkembangan ya kemajuan yang ada saat ini, orang misalnya outbound. Nah, itu kan kena dimodernkan. Nah, yang ada di pramuka itu adalah apa? Halang rintang dan yang di pemuda-muda lintas salam itu hiking gitu. Nah, sama dengan orange juice dengan jeruk. Sama. Tapi itulah tadi pramuka ini kan modal sosial dan komitmen pemerintah daerah dalam hal ini. Tadi kata Kak Bukti tadi ini sudah betul-betul bukan hanya sekedar wacana tapi menyata bahwa kita didukung penuh oleh Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, sehingga visi misi daripada beliau ini diharapkan juga bisa diejawantahkan di pramuka dalam hal pembinaan masyarakat, kemudian terutama adik-adik kita ini karakter gitu ya. Jadi itulah alhamdulillah kita bisa disupport oleh pemerintah daerah secara penuh. Jadi kita istilahnya itu betul-betul terima kasih dengan Bapak Gubernur gitu kan.
sudah memfasilitasi. Betul. Ya. Saat ini kita lagi persiapan ini terus bergerak karena ingin menyiapkan tuan rumah tingkat nasional di 2022 Kalau yang akan datang. besok-besok ada Cibubur, nah ini kita ada Gandus, bumi perkemahan Gandus. Ya. Nah, jadi tidak usah lagi mau kau nak ke Cibubur mau ada kalau. Kejauhan, perkemah. Bener. Tapi caknya Kak Momo nih harus ini loh, diajak lah Kak. Dah, suruh lo dulu beli baju pramuka. Masih buka dah jam. Masih juga. Masih buka kalau yang di Perumnas. Ada nggak di sana ya? Ada. Ini nggak beli lah ini. Aku tertarik kan deh tadi, kayak iya benar kata Kak Edward tadi kan, Cak misalnya outbound itu yang dulu sekarang konvensional, outbound itu kan Iya, kita dulu benar. memang alang rintang pramuka, Iya, benar. terus lintas alam, Lintas Nah, alam. kayak apa namanya? Hacking katanya sekarang sama wae dulu. Diri ke tenda kayak budak-budak yang di pucuk gunung kan itu Iya. sudah ada di pramuka. Sudah ada memang. Sudah ada. Wong sekarang cak api ungu di Pramuka lah dulu. Cuma ya. sekarang tuh bedanya kadang-kadang buat api unggun segala macam tuh secara virtual. Main Ah. game. Main di game. Seru kan Kak Momo, kita dapat pengetahuan juga Kak Momo. Dan Kak Momo juga caknya langsung lah daftar Aku be pengen gitu. daftar Caknya, terus aku ada uang dalam deh. Cek uang. Ayo. Aku daftar dari sekretarisnya dulu. Kalau kau daftar cukup berenang. Berenang di mana itu Cak Wan? Lampung Bay. Caknya semakin asik semakin seru. Nah, iya Kak memang. Itu tadi sayangan, kalau kakak nak daftar, nak beli baju. Beli baju dulu harus sama dulu bajunya. Oh. Ukuran XL, double L. Korea ini. Kak, kalau kakak pergi aku dengan siapa? Aduh. Bukan ngukur, pakai meter. Apa pakai mistar? Nah, Kak, aku pamit dulu, nak beli baju pramuka tadi, cepet-cepet nak daftar, tapi agak ada yang ngerewangi. Ada duit tak? Iya. Ada ya? Kalau duit transfernya tak apa. Ngujungi tiba-tiba. Ya sudah, jadi kita nih memang ada yang nak kita bahas lagi ya kita Momo. Nggak tahu kayak Dian dengan siapa kan, kita nggak tahu berganti wong, entah produsernya tiba-tiba kan nggak tahu kan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sriwijaya.